Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita akan memasuki era new normal. Tahukah kalian apa itu new normal? New normal adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Berikut pendapat dari Bapak Ibu Guru tentang new normal. Kebijakan new normal, terutama di dunia pendidikan mungkin ya, seandainya benar-benar nanti diterapkan. Kalau sebagai orang tua pastinya kita masih punya rasa takut dan kekhawatiran yang cukup besar untuk melepaskan anak-anak kita nantinya kembali ke sekolah ya, karena selama 3 bulan ini kita udah jagain mereka, benar-benar awasin mereka, kita jagain mereka nggak kemana-mana, di rumah aja, tidak bertemu dengan orang, berusaha untuk membuat imunitas tubuh mereka juga lebih kuat gitu ya. Ketika sekarang misalkan nanti mau kembali ke sekolah, ada banyak sekali hal-hal yang jadi kekhawatiran kita, terutama karena anak-anak kami masih di bangku TK dan SD, meskipun nanti mau masuk SD dan SMP, karena nanti akan ada banyak perubahan yang mungkin berbeda jauh sekali dengan sebelum masa pandemi COVID ini. Jadi tentunya ada banyak sekali kekhawatiran. Tapi kalau sebagai guru, kita tentunya nggak bisa menolak kalaupun misalkan new normal itu benar-benar dilaksanakan di dunia pendidikan. Untuk lingkungan siswa SMA mungkin masih bisa dilakukan karena mereka udah lebih dewasa, mereka udah bisa lebih menjaga dirinya, mereka juga udah lebih bisa beritahu dan beradaptasi dengan norma-norma yang baru. Terkait dengan isu yang membahas tentang adanya new normal, kalau saya pahami dari informasi yang saya dapat, new normal adalah suatu kondisi baru yang akan kita hadapi guna untuk mengatasi situasi yang pandemi saat ini, sehingga dalam new normal nanti itu akan ada tatanan-tatanan baru, baik itu dalam hal pembelajaran atau dalam hal bersosial atau dalam hal apapun, semua memiliki tatanan-tatanan baru. Mungkin dalam pembelajaran juga nanti akan ada sistem yang baru yang berkaitan dengan new normal ini. Mungkin atau ada beberapa informasi yang saya terima. Intinya new normal dalam hal pembelajaran ini nantinya anak tetap akan diusahakan masuk dalam suatu kelas, tapi nanti ada sebuah klasifikasi tersendiri. Mungkin dibuat semacam kayak shift kerja gitu. Jadi untuk jam pagi ada sendiri, nanti jam siang itu sendiri. Tapi yang pasti menurut saya pribadi terkait dengan new normal itu boleh diaplikasikan, tapi tetap harus memperhatikan daripada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut saya merujuk dari keterangan Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, yang menjelaskan kepada kita bahwa kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Ini menurut pemahaman saya berarti sekarang kita harus bisa beradaptasi. Kuncinya di situ. Keadaan new normal cepat atau lambat akan segera terjadi, termasuk di sekolah. Dan bagaimana jika new normal diterapkan di sekolah? Jika new normal nanti benar-benar dijalankan, yang pasti harus dilakukan adalah tetap melakukan
standar protokol kesehatan dan perlindungan yang selama ini sudah kita lakukan, menjaga dan memperkuat imunitas tubuh kita, tetap berpikiran positif. Dan yang mungkin kita harapkan dari kebijakan ini adalah edukasi dan sosialisasi yang benar-benar memang harus diberikan kepada masyarakat. Ya. Kalau selama PSBB aja kemarin banyak sekali terjadi pelanggaran di mana-mana, gitu ya, banyak masyarakat melakukan pelanggaran itu sebenarnya bisa jadi juga terjadi karena aturannya yang tidak jelas, aturan yang tidak sama, tidak sinkron antara satu dengan yang lain, sehingga kemudian mereka memilih untuk melanggar aturan. Kalau nanti new normal itu dijalankan, maka yang harus dilakukan pertama adalah aturannya dulu dibuat dengan benar-benar, kemudian diedukasi, disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi sesuai SOP-nya nanti seperti apa, harus benar-benar dipikirkan kebijakan yang matang dan benar-benar supaya tidak menambah jumlah korban lagi. Harapannya seperti itu. Kita bisa belajar dari banyak negara yang sudah menerapkan new normal, tapi kemudian ada terjadi lonjakan kasus, gitu ya. Kita berharapnya tidak seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita tetap optimis, tetap berikhtiar, juga berdoa mudah-mudahan keadaan ini bisa segera membaik. Terkait akan diterapkannya new normal itu sendiri, sikap kita harus bisa menerima apapun itu, karena itu adalah kebijakan pemerintah. Dan ketika pemerintah itu memberikan suatu kebijakan, insya Allah itu adalah yang terbaik. Namun yang pasti ketika menjalani yang namanya new normal itu sendiri, kita tetap melaksanakan kegiatan sebagaimana biasa tanpa ada rasa khawatir sedikit pun. Yang terpenting lagi, kita sudah melaksanakan protokol kesehatan itu dengan baik. Insya Allah dengan ikhtiar itu kita akan diselamatkan Allah dari bahaya-bahaya virus khususnya. Karena terkait dengan suatu penyakit itu semuanya kita kembalikan pada Allah. Manusia itu hanya berusaha untuk tidak terkena atau terdampak daripada virus itu, dan untuk penentuan Allah yang menentukan semuanya. Oleh karena itu ketika new normal itu diterapkan, maka kita tetap beraktivitas seperti biasa dengan menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan melaksanakan protokol kesehatan itu. Untuk selebihnya, maka semuanya kita serahkan kepada Allah. Yang penting ikhtiar kita sudah kita laksanakan. Jadi tidak usah khawatir terkait nanti begini, nanti begitu, tidak usah. Karena semuanya itu sudah ada yang mengatur, maka kita serahkan semuanya pada Allah dengan diawali sebuah ikhtiar. Normal, kita sebagai manusia itu adalah terdiri dari dua komponen, yaitu zahir dan batin, atau psikis dan raga, jasmani dan rohani. Tentunya dua hal itu harus diseimbangkan untuk menghadapi new normal pada kehidupan kita yang akan datang. Yang pertama, jasmani kita. Pastinya kita harus semakin sadar bahwa kebutuhan kita akan gizi, makan makanan yang bergizi, dan harus dicatat tidak harus mahal. Yang penting gizi yang diperlukan tubuh kita terpenuhi, dan juga cukup istirahat dan lebih meningkatkan kesadaran diri terhadap kebersihan. Demikian tadi sekilas tentang apa itu new normal. Semoga bermanfaat.